Halo Travelers, kita ketemu lagi nih di episode Let's Go hari ini. Nah Travelers, seperti biasa kita akan healing virtual kembali. Untuk tempatnya kira-kira hari ini kita akan kemana ya? Daripada lama-lama, tonton terus episode Let's Go hari ini. Let's go! Nah Travelers, sekarang kita sudah sampai di lokasi healing virtual kali ini. Nama tempatnya yaitu Taman Sukasada ya, berada di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Nah di sana untuk entrance tiketnya tuh, langsung aja kita masuk ke dalam ya. Let's go. Nah Travelers, kita udah bayar tiket parkirnya ya. Untuk kendaraan roda 2 itu 2.000, mobil 5.000 dan minibus 10.000. Nah ini untuk tempat parkir kendaraan motor. Di sini juga bisa nih untuk kendaraan roda 4 dan bus. Di sekitar entrance gate ini ada beberapa warung yang menjual makanan dan minuman Travelers. Nah kita menuju ke tempat penjualan tiketnya ya nih Travelers. Let's go. Baik Travelers, kita udah beli tiket masuknya ya. Jadi untuk tiket masuk ke Taman Sukasada ini dewasa warga lokal Bali ya Rp25.000, untuk warga lokal di luar Bali itu Rp35.000, dan untuk WNA itu Rp100.000 ya. Tapi ada pengecualian, WNA yang sudah memiliki kitas kartu izin tinggal terbatas di Indonesia harganya Rp75.000 Travelers. Langsung aja kita masuk ke dalam ya, kita lihat ada apa aja nih di Taman Sukasada ini. Let's go! Jadi Taman Sukasada ini bukan hanya sekedar taman, karena ada sejarahnya nih Travelers. Let's go, kita lihat-lihat ya, ada apa aja di Taman Sukasada ini. Di dalam Taman Sukasada ini kita langsung disuguhkan dengan view kolam ini Travelers. Dan di sana ada bangunan-bangunan ya Travelers. Jadi kita lihat satu persatu ada apa aja di Taman Sukasada ini. Nah untuk sekarang ini crowdnya tidak terlalu ramai ya. Tidak terlalu ramai pengunjung yang datang ke Taman Sukasada ini. Meskipun demikian ya ada satu atau beberapa orang yang datang mengunjungi Taman Sukasada ini Travelers. Taman Ujung, sering juga disebut sebagai Taman Ujung Sukasada, adalah kompleks taman air bersejarah di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Tempat ini terkenal dengan arsitektur istana airnya yang menawan, kolam-kolam besar, jembatan cantik, serta panorama laut, gunung, dan perbukitan di sekitarnya. Tempat ini dibangun oleh Raja Karangasem. Pembangunan dimulai tahun 1909 di atas pemerintahan Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem, Raja Karangasem waktu itu. Tujuan awal pembuatan tempat ini yaitu sebagai tempat peristirahatan keluarga kerajaan dan tempat untuk meditasi serta pensucian diri. Pengaruh arsitektur Bali, Eropa, serta Tiongkok tampak jelas pada bangunan-bangunan yang ada di Taman Ujung Karangasem ini. Travelers, untuk Taman Ujung Karangasem ini berlokasi kurang lebih 60 km dari pusat kota Denpasar dengan jarak tempuh 2,5 jam perjalanan. Taman Ujung memiliki area pekarangan yang sangat luas, kurang lebih 10 hektar are, yang terbagi menjadi beberapa zona utama.
Masing-masing mempunyai fungsi, sejarah, dan keindahan visual yang berbeda-beda. Ini adalah area pertama yang kita lewati setelah pintu masuk Travelers. Ciri-cirinya halaman rumput yang luas, landscape tertata simetris, jalan setapak dari bebatuan, pohon-pohon besar yang memberi keteduhan, serta menjadi area transisi sebelum masuk ke bagian kolam. Tempat ini dulunya digunakan sebagai tempat berkumpul sebelum acara kerajaan dan penyambutan para tamu. Suasananya pun cukup tenang dipadukan dengan kicauan burung yang bernyanyi. Travelers, di kolam Taman Ujung Sukasada ini banyak dipelihara ikan-ikan ya Travelers. Mulai dari ikan koi, kemudian ada ikan-ikan kecil lainnya Travelers. Jadi menambah keasrian dan keunikan dari Taman Sukasada ini Travelers. Dan view-nya itu oke sih di sini. Di bagian ini adalah kolam utama atau kolam Dira. Kolam ini adalah kolam terbesar di tengah kompleks Taman Ujung. Ciri-cirinya yaitu berisi ikan tawar, umumnya ikan emas, koi, mujair, dan beberapa jenis ikan hias lokal lainnya. Fungsinya dulu yaitu sebagai elemen estetika taman air kerajaan, melambangkan kesuburan, kemakmuran, dan ketenangan dalam filosofis Bali, serta digunakan sebagai elemen ritual pensucian diri. Travelers, kita lihat di bagian sini ya. Dan kita akan masuk ke dalam sana tuh. Ada jembatannya. Let's go. Travelers, untuk nama spot yang di sini ada tulisannya di sini nih. Balai Gili atau Kambang. Keren ya view-nya. Travelers, untuk bagian ini namanya Balai Gili, berada di tengah kolam Dirah atau kolam utama. Aksesnya melalui jembatan melengkung putih dari sisi utara. Bagian-bagian dari Balai Gili ini yang pertama yaitu pulau kecil atau disebut dengan Gili. Balai berdiri di sebuah pulau buatan yang disangga pondasi batuan besar. Yang kedua, terdapat jembatan melengkung, berfungsi sebagai akses utama menuju balai, menjadi elemen ikonik untuk foto prewedding dan foto lainnya. Fungsi Balai Gili di saat masa kerajaan. Yang pertama, balai pertemuan para raja. Tempat ini menerima tamu-tamu penting, pejabat luar daerah, atau bangsawan asing. Yang kedua, sebagai tempat untuk relaksasi keluarga kerajaan. Karena berada di tengah air, suasananya sejuk dan tenang. Yang ketiga, sebagai ruang untuk meditasi dan pensucian pikiran. Gerak air dan suasana sunyi dianggap membantu ketenangan jiwa. Yang terakhir, sebagai elemen simbolis kerajaan. Air melambangkan kesucian dan kemakmuran, sehingga balai yang dikelilingi air dianggap sebagai tempat bersih secara spiritual. Serta bagian lainnya yang ada di Balai Gili yaitu terdapat pavilion yang tertutup. Pavilion tertutup ini dulunya berfungsi sebagai tempat raja menerima tamu kehormatan, tempat istirahat keluarga kerajaan, serta lokasi pertemuan atau diskusi secara kekeluargaan. Jendela lebar bergaya Eropa, atap berbentuk limasan Bali, serta ornamen batu padas dan ukiran klasik Karangasem menjadi gaya bangunan. Travelers, di bagian sini terdapat foto-foto dari kerajaan dan para bangsawan yang ada di kerajaan Karangasem pada dahulu kala, Travelers. Kita bisa melihat foto-fotonya di dinding-dinding ini, Travelers. Sangat bersejarah ya tempat Taman Sukasada ini. Di bagian pavilion tertutup Taman Ujung Karangasem ini terdapat ruang tertutup yang kini difungsikan sebagai galeri mini. Disinilah dipajang berbagai arsip foto kerajaan, khususnya yang berkaitan dengan keluarga Raja Karangasem dan proses pembangunan Taman Ujung. Ini adalah foto dari Raja Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem, 30 tahun Raja bertahta di Puri Agung Karangasem. Untuk foto ini yaitu I Gusti Bagus Jelantik, Raja Karangasem terakhir dengan ayahnya I Gusti Gede Jelantik,
yang sedang membaca lontar tahun 1908. Untuk foto ini merupakan keluarga besar Raja Karangasem beserta putra-putri, cucu, dan seorang menantu dari Belanda atau disebut Astri di Puri Kartasura Karangasem tahun 1952. Ini adalah foto dari Raja Karangasem terakhir, I Gusti Bagus Jelantik, dengan gelar Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem dengan pakaian adat kebesaran rajanya. Raja Anak Agung Bagus Jelantik bersama dengan 3 orang istrinya. Jadi travelers, di dalam pavilion tertutup ini, dengan melihat foto-foto galeri mini yang terpampang, kita bisa mengetahui sejarah dan silsilah kerajaan Karangasem pada waktu itu. Kita juga bisa menambah wawasan dengan berkunjung ke Taman Ujung Karangasem ini dengan melihat langsung foto-foto dan juga silsilah kerajaan di Karangasem ini travelers. Sangat bermanfaat buat travelers jikalau datang mengunjungi Taman Ujung Karangasem ini, selain untuk berfoto serta menambah ilmu pengetahuan tentang kerajaan Karangasem. Wisata bersejarah yang kita dapatkan jikalau kita mengunjungi Taman Ujung Karangasem ini, The Water Palace of Karangasem. Travelers, di bagian sini kita bisa melihat foto dari keluarga besar Kerajaan Karangasem beserta 12 putra-putrinya dengan 3 orang pengasuh travelers di atas kolam Balai Gili Maskerdam tahun 1922 travelers. Sangat bersejarah sekali ya tempat ini. Travelers, jadi di Taman Ujung Sukasada ini disediakan toilet untuk wanita dan juga pria. Jadi kalau travelers datang ke sini nih, mengunjungi Taman Ujung Sukasada dan kebelet buang air besar ataupun buang air kecil, tenang aja. Di sini disediakan kamar mandi, toiletnya travelers. Bisa kita lihat ya travelers, ini untuk toilet wanitanya dan ini untuk pria ya. Di bagian sini travelers ada pelinggi nih untuk tempat sembahyang, meletakkan canang dan dupa. Travelers, di sebelah sana ada pendopo tuh, bisa untuk duduk-duduk santai setelah kita lelah berjalan kaki di sekitaran Taman Ujung Sukasada ini. Let's go, kita ke sana ya. Tapi kita harus naik tangga nih di sini nih. Let's go.